Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal seluas 30% dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Tetapi, Perpu Cipta Kerja menghapus itu. Sedangkan dari data terakhir, hutan di Jawa hanya tersisa sekitar 24%. Situasi ini memberi gambaran jika ekosistem bukanlah variabel yang diperhitungkan dalam rumus pembangunan. Padahal, persoalan lingkungan sebenarnya tidaklah sesederhana menyelamatkan tumbuhan atau satwa terancam punah belaka. Persoalan sebenarnya adalah menyelamatkan ruang hidup bersama. Seperti halnya dengan perdebatan harimau Jawa atau Panthera tigris sondaica. Dihimpun dari pelbagai referensi disebutkan harimau Jawa masih banyak terdapat pada abad ke-19. Namun, pada 1940-an, perkembangan pesat jumlah penduduk Jawa membuat harimau Jawa terkonsentrasi di beberapa daerah, seperti Taman Nasional Ujung Kulon Banten, Baluran dan Meru Betiri di Jawa Timur. Harimau Jawa kemudian dinyatakan punah pada 1980-an. Kendati begitu, tidak sedikit pihak yang meyakini, si loreng itu belum punah. 5 helai rambut dan kesaksian 6 warga di Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tahun 2021 lalu merupakan satu dari sekian banyak temuan tentang si loreng. Didik Raharyono mungkin salah satu orang paling sibuk mengumpulkan bukti-bukti itu. Apalagi sempat menjabat Direktur Peduli Karnivor Jawa. Separuh hidupnya dihabiskan untuk warawiri ke hutan-hutan Jawa yang tersisa. Nyaris 2 dasawarsa berkelana. Didik menyimpulkan adanya silang pendapat antara masyarakat ilmiah dan masyarakat sekitar hutan tentang keberadaan harimau Jawa. Fakta-fakta tentang keberadaannya dengan materi temuan seperti foto jejak, cakaran, kotoran hingga laporan saksi mata hanya bisa dirawat dalam ingatan tanpa ada pembuktiannya. Padahal saya punya cerita tahun 1980 sampai 1997 itu yang dituntut pembuktian adalah jejaknya. Lalu periode 2000-an itu butuh foto visualnya. Lalu lanjutan pembuktiannya harus ada videonya. Katanya saat dihubungi beberapa waktu lalu. Mungkin bisa jadi setelah bukti-bukti itu dikumpulkan, DNA perlu juga dicek. Tapi saya kira bukan soal itu poinnya. Didik banyak menemui warga pinggir hutan. Mereka bertutur hal ihwal pertemuan dengan satwa yang dianggap dekat dengan leluhur itu. Buktinya, terdapat 15 nama berbeda yang dipakai warga untuk mengidentifikasi harimau Jawa. Nama-nama itu disematkan sebagai penghormatan terhadap keberadaannya. Atas penuturan warga pula lah akhirnya membawa Didik akrab dengan cakaran, jejak, rambut, hingga beberapa anatomi tubuh harimau Jawa. Namun, sejauh penemuan itu tak ada yang berhasil teridentifikasi secara pasti karena keterbatasan uji spesimen. Ketidakjelasan standar uji dan ketidakmauan mengungkap bukti harimau Jawa menjadi kendala selama ini, imbuhnya.